Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Anika Putri, NPM 2069201016, Prodi Sosiologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang agama dalam pandangan para tokoh sosiologi. Yang pertama, menurut Karl Marx. Menurut Karl Marx, agama merupakan alat yang digunakan para kaum borjuis untuk melanggengkan kekuasaan dan menjaga status quo. Yang kedua yaitu agama adalah candu bagi kelas proletar. Yang ketiga, agama adalah sebagai tempat pelarian diri dari kenyataan. Maksud dari menurut Karl Marx ini yaitu agama sebagai candu dalam artian seperti misal kita terdapat masalah. Nah, kita selalu berdoa kepada Allah atau menurut kepercayaan masing-masing dengan meminta bantuan agar masalah kita cepat diselesaikan. Tetapi sedangkan kalau kita tidak ada masalah, kita melupakan yang namanya Allah. Yang kedua adalah menurut Emil Durkheim. Menurut Emil Durkheim, agama sebagai bagian dari fakta sosial memiliki peran penting bagi interaksi sosial dalam masyarakat. Hal yang sakral dalam agama contohnya seperti Al-Quran, tasbih, dan lain sebagainya. Contoh lainnya, kegiatan yang menurut agama sakral adalah di dalam daerah kejawaan seperti Malam Satu Suro. Malam Satu Suro adalah hari pertama dalam kalender Jawa di malam Sura atau Suro, di mana bertepatan dengan 1 Muharram dalam kalender Hijriah. Al-Quran dianggap sakral karena Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang diturunkan oleh Nabi Muhammad untuk sebagai petunjuk untuk umat-umatnya yang ada di bumi dan sebagai keyakinan dalam agama Islam. Yang ketiga, Max Weber. Menurut Max Weber, agama sebagai etika Protestan dan spirit kapitalisme. Yang kedua, sebagai pertukaran dan stratifikasi dalam agama. Maksud dari etika Protestan dan spirit kapitalisme adalah orang-orang mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dan beranggapan harta adalah pintu surga. Semakin banyak harta, maka semakin cepat orang-orang tersebut masuk surga. Yang keempat, menurut Gerger. Menurut Gerger, McDonaldisasi dan agama. McDonaldisasi berkaitan dengan cepat saji atau instan. Berarti McDonaldisasi dan agama adalah tempat cepat saji atau instan dalam agama, seperti kalau seseorang ingin belajar tentang agama, bisa melihat dari Google atau YouTube dan lainnya. Yang biasanya untuk belajar agama memerlukan para ulama atau ustadz, sekarang bisa cepat saji melalui handphone, bisa komputer atau yang lainnya. Karena semakin lama mempelajari tentang agama semakin mudah. Pada zaman sekarang, menurut Gerger ini banyak diterapkan di dalam masyarakat karena kalau belajar agama bisa dengan online atau cepat saji seperti melalui Google, YouTube dan lainnya. Kita bisa dimanapun tempat kita berada, kita bisa belajar tentang agama, tidak memerlukan orang lain untuk mengajari kita tentang agama. Dengan melalui YouTube atau Google, kita bisa melihat atau membaca sekilas tentang agama. Tetapi hal negatif yang ada di dalam kita belajar secara online atau melalui Google yaitu tidak sesuai dengan menurut para ulama lainnya. Yang kelima, menurut Peter L. Berger. Menurut L. Berger, agama ditandai sebagai proyeksi atas perlindungan yang diharapkan oleh manusia. Contohnya seperti kita menginginkan sesuatu dan kita selalu berdoa kepada Allah agar keinginan kita bisa dikabulkan.
Baiklah, hanya itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.